apa kayak karaoke gitu ya kayak Mhm. digendong terus dia kayak dianya di depan kayak gitu. Sambil digendong. Iya, sambil digendong kayak Berarti gitu. yang Makanya kayak temen akunya kayak gitu Kak. oh. Dicek terus kayak pas dia dijawab kayak gitu. Oke, di diare kali ini sudah ada dengan April. April ya. Iya, April akan bercerita tentang pengalamannya di diare, tapi seperti biasa disclaimer dulu kalau cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, hanya dijadikan pembelajaran semata ya, agar kita terhindar dari hal-hal buruk. Jadi pemirsa diare didengar aja, diambil hikmahnya. Dan ini bukan untuk pelajar, bukan untuk mahasiswa, melainkan untuk orang-orang yang udah menikah. Jadi skip dulu nih kalau pelajar sama mahasiswa. Waktunya belajar, jangan ditonton video ini. Oke, April ada cerita apa di diary kali ini yang mau kamu bagikan di sini? banyak sih Kak ceritanya. Hmm, Awal mulanya itu pas tahun kemarin, maaf ya Kak. hmm, Tahun kemarin suami saya kan pergi ABK nih ke Papua. hmm, Terus saya kayak bosen lah kayak gitu kan, karena kan hmm, sehari-hari kerja juga kayak gitu. hmm. Jadi eh, kayak pengen ada hiburan-hiburan kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kayak download salah satu aplikasi chat kayak gitu. Oh, hanya untuk ngilangin stres. Iya kayak gitu Kak. Hmm, Terus di situ banyak kenalan-kenalan kayak gitu. Ada salah satu dari sana, enggak salah satu juga sih, ada beberapa yang kayak oknum-oknum anggota yang kayak gitu. Ada yang ngechat juga, terus ada yang kayak minta nomor HP segala macam kayak gitu. Dan akhirnya saya kasih nomor HP-nya kan Kak kayak gitu. kamu lihat di aplikasi chat ada oknum anggota. Emang kamu Ada senangnya sama oknum anggota? enggak juga sih Kak, cuma Hmm. kan di sana kayak kalau misalnya lagi aplikasi chat itu kan kayak misalnya pencarian nih. Aplikasinya apa emang? eh, Oh, aku juga main ya Tinder dulu. iya Mencari, jadi itu kan buat mencari jodoh sama yang buat ini, yang iya buat kayak kayak buat having, boring-boring kayak gitu yang Kak. untuk free Iya inilah. kayak gitu. Tapi berarti kamu udah niat ya? Niat Kak, karena bosen juga sih kayak gitu. Oke, Akhirnya terus? download lah itu, terus kayak kenalan-kenalan kayak gitu. Mm-mm. Dapet lah kayak dua anggota itu kan. Nah terus kayak kita ngobrol, terus Mm-mm. komunikasi, terus pernah ketemu juga kayak gitu. Oh, padahal luas ya dunia itu, tapi pernah ketemu. Pernah ketemu Kak. Mm-mm. Terus? Salah satunya mereka kan ada di daerah Depok, yang satunya lagi dia di Priuk kayak gitu. Oke, terus? Emang Terus emang dikasih tahu bahwa dia tuh oknum anggota, maksudnya dia pakai seragam atau apa gitu? kan kalau misalnya di aplikasi itu kan mereka pakai seragam Kak fotonya. Emang iya. Iya, mereka kayak pakai seragam kayak gitu-gitu sih Kak. Oh, tapi itu yang swipe sama kamu apa dia ngechat duluan apa kamu duluan? Dia ngechat duluan Kak, kayak kayak misalnya hai atau gimana kayak gitu. Hmm. Kayak misalnya kayak apa ya, mungkin mereka juga gabut kali ya Kak kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Lama-lama sih kita kayak ketemu terus ngobrol, nonton kayak gitu. Tapi aku juga kayak jujur ya Kak dengan status aku, kayak misalnya aku punya anak dan punya Mm-mm, suami juga kayak mm-mm, gitu. Dan mereka juga nggak keberatan sih kayak gitu Kak. Jadi ya mm-mm, udah jalannya aja kayak gitu. mm-mm. Terus pas kesininya kita lama ya Kak, komunikasinya lama banget. Maksudnya lama, Jalani komunikasinya lama Kak kayak gitu. tapi nggak pernah ketemu. Ketemu Kak, dua-duanya ketemu. Mm. Terus? Terus pas di suatu hari itu dia kan ngajak ke Depok kayak gitu kan Mm-mm, Kak, ngajak nonton. mm-mm, Nah pas sudah nonton dia ngomong katanya ngajak main ke apartemen yang ada di mm-mm, Depok. mm-mm, Terus ya aku kan nggak ada pikiran aneh-aneh ya Kak kayak gitu, mm-mm, ya udah main lah gitu kan, main. Terus kata dia ya udah nanti kamu di sini ya deh gitu, kamu tidur di sini aja soalnya kan abang mau misalnya mau jaga nih kayak gitu. Ya udah Kak, aku di situ tidur gitu kan. mm-mm, Pas malamnya dia dateng kayak gitu, pas mm-mm, dia dateng dianya malah dalam keadaan minum kayak gitu, mm, dalam keadaan minum. Dan akhirnya ya udah main kayak gitu sih ya, mm-mm, kayak dianya kayak pertamanya kayak kataku mau ngapain gitu kan kayak mm-mm. gitu. Dia pertamanya kayak minta tolong dong kayak punyanya dia kayak gitu kan. Terus kataku Pas ya datang langsung ngomong gitu. iya mungkin nggak kuat kali apa gimana gitu ya, Mm-mm, kayak mm-mm, ya aku nggak mau gitu kan ya Kak kayak mm-mm. gitu. Terus kalau nggak mau, kamu kenapa mau tinggal di apartemennya dia? Kan waktu itu posisinya udah tengah malam juga Kak, karena aku kan mainnya pas pulang kerja jam 9 ke Depok Mm-mm, tuh sampai jam 10-an lah ya Kak. Terus mm-mm, kayak
nonton, kata dia daripada nonton kan udah pada sepi nih, di mallnya udah pada tutup. Akhirnya ya udah kita di apartemen aja kayak gitu, staycation aja kayak gitu sambil nonton film kayak di Netflix kayak gitu-gitu Kak. Gitu. Akhirnya ya udah aku nurutin aja sih Kak kayak gitu karena pikirannya ya udah pikirannya jernih aja kan, gak ada hal-hal kayak Positive aneh-aneh. thinking. Iya, positif aja. Tapi emang niat kamu mau nginep? Iya Kak, karena capek juga sih kayak gitu. Terus akhirnya kata dia ngomong tolong dibukain katanya celananya dia ya kayak gitu. Tolong bukain terus kayak Disclaimer dulu ya, ini oknum ya, kita nggak bilang semuanya anggota. maaf ya Kak. Terus Udah gitu oke lah kata aku bukain ya karena aku nganggap dia kayak abang sendiri lah Kak gitu kan. Nggak ada rasa sayang atau apa enggak sih kayak ya udah cuman kayak nganggap kakak sendiri kayak gitu. Ya udah aku bukain terus kayak kata dia tolong ini dong katanya tolong punyanya dia kayak gitu kan. Terus ya aku ya udah kayak gitu kayak kalau misalnya buat oke lah nggak apa-apa nggak masalah gitu kan. Udah terus punya dia kan maaf ya Kak agak ukurannya agak kecil gitu kan. tapi kamu sebelumnya udah pernah melakukan itu? Sama siapa Kak? Sebelum kamu melakukan sama itu, sama orang itu, sebelumnya udah pernah melakukan sama orang lain? Enggak, sama suami aja Kak. Oh iya, berarti baru dia doang lah ya. Iya baru dia doang. Ketiganya lah ya. Iya kayak gitu nakal-nakalnya sama dia doang Kak. Terus udah gitu sama dia dibukain kan misalnya dia terus punyanya dia kan lama banget ya untuk hidupnya kayak gitu kan. Mr. P-nya dia tuh kan kayak lama banget kayak gitu. Terus udah kayak harus gimana dia minta kayak biar cepet ke punya dia kayak gitu. Oh, cuma pengen dikeluarin doang, tapi Iya. nggak pengen Nggak kamu. kayak minta buat di atau apalah kayak gitu-gitu. Tapi itu akhirnya. Lama Kak itu hampir 1,5 jam dia lama banget kayak gitu Kak. Sampai Berarti- tangan aku pegel banget Ya kayak gitu. ampun, berarti dia nggak sama kamu dong. Nggak tahu juga Kak kayak gitu karena akunya juga nggak mau Kak sebenarnya kayak gitu kayak Jadi sama-sama ini ya. kalau dibilang jijik nggak jijik sih Kak cuma kayak gimana ya gitu Nah, kan. terus artinya kan kamu mencari kata hiburan gitu ya, mencari Iya hiburan. hiburan. Udah ada nih orangnya, udah ada ini, tapi malah kamunya jijik sendiri itu gimana? Maksudnya apa itu dia bukan tipe kamu dari awal? Iya sih Kak kayak gitu karena maaf ya Kak kalau dari segi fisik dia agak gemuk badannya gemuk kayak gitu karena aku nggak terlalu ini sih Kak. Tapi kan dengan kamu diajak gitu ya, maksudnya logikanya kan dengan kamu diajak ke apartemennya dia, mau diajak nonton, dari situ aja udah langkah awal untuk kamu kayak ngasih buka peluang untuk kamu digituin kan. Kalau misalnya itu dia bukan tipe kamu, kenapa nggak langsung kamu tolak terus kamu cari yang benar-benar tipe kamu gitu. Jadi iseng aja atau gimana? Iya Kak iseng karena dia baik banget orangnya Kak kayak gitu. Hanya karena dia baik? Iya akunya nggak enak Kak kayak gitu. Dianya baik banget kayak misalnya Nggak enakan berarti kamu nggak ya? enak Kak kayak gitu. Tapi kan akhirnya jadi bener-bener nggak enak tuh. Iya, tapi lama-lama kita jadi kayak sering jalan bareng, kayak misalnya kayak ke Merak atau kemana, misalnya kayak ke Pulau Merak. Kayak Ngapain tuh? main Kak kayak gitu, kayak misalnya tiap weekend dia ngajak Ke main. Pulau Merak? Emang ada Pulau Merak? Ada Kak, Pulau Merak 2. Pelabuhan Merak apa Pulau Merak? Pulau Merak Di Jakarta? di daerah Tangerang Kak, yang dekat pelabuhan. Oh, dekat Bakahuni. Iya di situ. Jadi kita kesana aja main, terus Pakai naik kapal gitu ya? iya naik kapal, terus kita pernah sebelum nyampe sana nginep juga sih Kak, kayak tempat penginapan gitu ya. Oh, jadi dia pengennya yang private gitu, yang Iya, jauh dari mana-mana. iya, kalau Tapi dia udah punya istri? ngomongnya sih dia masih bujangan Kak kayak gitu. Soalnya ditunjukin kartu itunya juga dia emang masih bujangan kayak gitu. Oke, tapi dia tahu kamu udah punya? Udah, karena aku udah jujur Kak dari awal. Kalau aku udah status aku kayak gini, punya anak juga, ya dia nggak apa-apa katanya gitu. Oh gitu. Iya. Nah, terus pas kamu dibawa ke Pulau Merak tuh bagaimana dong? Ceritain dong. Malamnya kayak itu kan posisinya malam. Itu berangkatnya pakai kapal kecil, apa kapal besar, apa kapal? Enggak Kak, kita dari Jakarta itu malam jam maghrib lah, maghrib nyampe sana, nyampe Tangerangnya itu sekitar jam 9 apa ya waktu itu. Terus kan karena capek, akhirnya istirahat dulu kan kayak, bukan Tangerang maaf, Banten. Oh, Banten. Iya Banten maaf Kak.
daerah Banten. Kita kan capek, akhirnya kata dia nginep di sini aja ya gitu kan. Ya udah nginep di situ. Nah pas di penginapan itu baru kita main kayak gitu Kak. Mainnya gimana? Mainnya ya udah Kak, main kayak gitu. Jadi dianya yang tapi akunya yang kayak biasa aja sih Kak, kayak gitu. Kayak Oh, nggak jadi tertarik kayak jadi gitu. maksudnya sia-sia dong apa yang kamu lakukan. Ibaratnya dosa sama dosa ya kan, Iya, udah menduakan suami suami, gitu. terus dapat enaknya juga enggak. Itu buat Iya. apa kamu melakukan itu? Karena mungkin karena bosen sih Kak, kayak gitu. Iya, Aku tapi kan kayak maksudnya bosen sih. artinya kan kamu punya pilihan ya untuk melakukan eh ya maksudnya minimal dosanya worth it gitu, dosanya yang Iya, bener iya. tipe kamu enak happy gitu kan. Jadi artinya ini mah udah gak dapet apa-apa, dapet dosanya doang. Itu gimana itu jadinya? Eh, nggak apa-apa sih Kak, kayak ya udah nikmati aja kayak gitu. Oh, jadi kamu ya ambil anggap aja ambil staycationnya gitu ya? Iya, kayak gitu Kak. Kalau aku sih kayak mikirnya dia orangnya baik gitu. Terus kayak pernah juga dia ngomong pas di perumahannya dia kayak di salah satu di Bogor kan. Terus dia kayak ngomong, "Ya udah kalau misalnya kamu udah cerai sama suami kamu, mendingan kita nikah aja." Kayak gitu. Cuman akunya kayak mikir-mikir lagi sih Kak, walaupun dia ya anggota kayak gitu ya. Iya. Cuman kayak aku masih punya suami gitu, dan nggak mungkin juga Kak kalau misalnya suami aku jauh terus tiba-tiba aku minta cerai, kan aneh juga kesannya kayak gitu kan. Jadi ya aku nyari kesalahan dari suami dulu kayak gitu. Emang Wah parah. iya Kak, emang akunya emang kesel sama dia juga Kak, sama suami aku emang aku kesel Karena juga. Karena dia itu pas pulang ABK itu dia pas ikut ABK pertama ya Kak, di pinggiran kan. Nah dia pernah selingkuh juga sama cewek kayak gitu. Terus kayak ngirim-ngirim uang lah, kayak misalnya apa segala macam kayak ngirim gitu. uang ke cewek itu. Iya kayak gitu. Jadi Terus kamu dendam. iya kayak gitu sih Kak, dendam. Jadi lebih kayak sakit hati sih kayak gitu. Makanya aku begini ya karena dia kayak gitu kan. Kalau misalnya dia nggak aneh-aneh, ya aku nggak bakalan kayak gini juga Kak, kayak gitu. Tapi kan kasihan anak. Iya sih, aku juga sama sih Kak, kasihan. Cuma ya mau gimana ya, orang suaminya juga egois kayak gitu Kak. Ya udah, kita sama-sama egois kayak gitu Kak. Terus hubungan itu berlangsung berapa lama? Sampai sekarang sih Kak. Wow, berarti kamu mah bukannya gak cinta dong, cinta dong. Buktinya sampai Enggak Kak, sekarang. aku nggak cinta sama dia. Aku Sama lebih, selingkuhan kamu. iya, aku lebih, dia kan, aku nganggap dia kayak temenan ya Kak, kayak gitu. Tapi dia ngasih duit terus gak? Ngasih uang ada kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah agak lost contact juga karena udah aku hapusin nomornya Kak, kayak gitu. Oh, jadi kamu yang ini duluan, yang apa? Iya, aku hapus aja. Mensudahi duluan. Iya, karena Ketahuan atau gimana? enggak sih, nggak ketahuan Kak, cuma kayak kasihan sih. Kasihan ke? Kasihan ke dianya kayak gitu. Takutnya dia kayak ngarepin banget kayak gitu kan, kayak ya udah mendingan aku aja yang ngilang gitu kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ada tipe-tipe orang yang ghosting gitu ya. Iya Kak, Karena kayak gitu. kasihan. Kasihan. Oke, tapi kan juga kamu kan kalau lagi nyari happy itu kan kan banyak, bukan cuma dia doang. Banyak sih Kak kalau mau diceritain semuanya, cuman ya kayak Sama gitu-gitu. siapa aja udah pernah selain Kalau itu? sama itu aku sama yang di Priuk Kak pernah. Mm-mm. Kalau sama yang di Priuk ya, kalau yang sama di Priuk itu emang itu kayak tipikal aku banget gitu kan orangnya, terus kayak gagah kayak gitu kan, kayak ya lumayan lah kayak gitu ya kan. Terus dia kan main ke kosan kayak gitu kan, main ke kosan, terus dia nginep di kosan aku, ya akhirnya kita main begitu juga sih Kak. Ya Yang cuman itu satu lebih kali. hot atau gimana? Itu lebih-lebih Kak kayak gitu, karena punya dia itu lebih gitu. Lebih ganteng, lebih tajir, Iya, dia lebih ya kayak lebih berotot lah kayak gitu. tajir. Tajir sih enggak sih Kak, biasa aja. Pangkatnya sama si yang di Depok Dia gedean. beda instansi Kak. Instansinya beda lagi. Beda, Oh, iya tapi beda. oknum anggota juga. Waktu anggota juga Kak. Jadi kamu seneng yang instansi-instansi gitu apa Enggak gimana? juga sih Kak. Kayak ya udah orang biasa juga enggak Gak apa-apa. masalah. Iya, kayak gitu. Nah terus pencarian kamu, penjelajahan kamu karena suami kamu berlayar ya? Bukan beraya Kak, Apa sih? ABK. ABK itu apa sih? Awak buah kapal cumi. Kapal cumi Kak. Kapal cumi itu kayak gimana ya? Nangkap ikan cumi.
Oh, nangkap ikan Iya, kayak di cumi. Papua, kayak gitu-gitu, perbatasan Papua Kak, kayak gitu. Oh, jadi benar-benar berburu ikan ya. Iya, dia kan di sana itu kemarin setahun Kak. Iya, Hmm, dengan dianya setahun kayak gitu, dia nggak ada kabar, pulangnya jarang, jarang, terus nggak ada ngasih duit. uang juga buat anak kayak gitu. Jadi kayak janda dong Nah, jatuhnya. makanya itu Kak, makanya kan kayak kemarin aku mikirnya mungkin aku janda kali ya kayak gitu. Kalau misalnya aku Mm-mm. melakukan hal kayak gini, nggak dosa juga dong kan dianya Iya. dan nelantarin aku juga kayak gitu. Iya, tapi kan kenapa nggak minta cerai aja kalau setahun gak dinafkahin? Kalau misalnya untuk cerai dianya nggak mau Kak. Aku udah minta maaf kayak ke nelpon atau misalnya chat kayak gitu ya. Mm-mm. Tapi dianya kayak bilang nggak mau kayak gitu, nyuruhnya kayak ya nyuruh aku istighfar sih Kak kayak gitu. Tapi kan dia nggak ngirimin duit setahun. Nggak ada ngirim sama sekali kayak gitu. Terus dia nggak sadar diri. Nggak tahu juga Kak. Mungkin dia deket sama cewek juga kali Kak kayak gitu. Karena Hmm. kalau dia lagi deket sama cewek juga ya beda sih Kak kayak gitu perlakuannya, terus kayak eh, apa-apa serba disembunyiin kayak gitu kan. Kamu nggak sedih kalau misalnya punya suami kayak gini, terus gak pernah ngirim, terus dianya juga ada indikasi selingkuh, terus juga lahir batin ya, nafkah lahir, Iya. nafkah batinnya kamu nggak terpenuhi, terus kamu menunggu gitu sabar. Tapi kamu satu sisi kamu juga nakal gitu kan, daripada Iya, kamu dosa gitu kan, iya apa Kak, nggak sebaiknya kamu nikah. berpisah gitu, berpisah terus nikah, atau kamu jangan selingkuh, sabar menunggu dia gitu, Kalau aku menerima. kalau misalnya harus menunggu nggak mau deh Kak kayak gitu. Kayak Mm-mm. udah capek juga Kak, kayak capek Tapi hati. nggak pisah. Iya, jadi kayak sekarang aja kayak nih, Mm-mm. kayak misalnya kita tidur bareng nih kayak gitu. Mm-mm. Jadi kayak kalau misalnya dia berhubungan sama aku ya, aku kayak nggak ada rasa sama dia kayak ya udah kayak gitu. Dikarenakan Karena kan ya karena kewajiban sebagai seorang istri kayak gitu kan. maksudnya nggak ada rasa karena Ya karena udah bukan dibilang mati rasa ya mungkin kayak gitu sih Kak. dia nggak cinta. Iya, kayak ya udah kayak gitu. Tapi kan kalau kayak gitu berarti dosa kan? Maksudnya rumah tangga tapi tidak ada hasrat, tidak ini, terus satu sama lain pada selingkuh gitu kan, itu kan jadi malah tambah apa ya, kayak formalitas doang gitu ya. Iya, sebagai kayak statusnya aja sih suami Mm-mm. istri kayak gitu. Kalian nggak berdua nggak ada ingin niat untuk menyelamatkan rumah tangga? Kalau aku sih udah di titik kayak jenuh juga sih Kak kayak gitu. Oke. Iya, kalau dia nggak tahu kayak gitu. Oke. Kalau aku udah jenuh. Oke, terus kamu ada cerita apa lagi? Iya Kak, aku kan punya temen ya Kak, namanya Aldi lah sebut ya Kak ya Mm-mm. namanya. Nah, terus kita kan main gitu ya Kak, Mm-mm. main ke salah satu daerah di Tangerang, Mm-mm. main terus dia ngajak ke apartemen di situ. Mm-mm. Nah, posisinya di apartemen itu dia cerita katanya ada temennya juga daerah sana. Mm-mm. Ada temennya, terus ya udah kenalan lah Kak kayak gitu kan. Mm-mm. Kenalan, tiba-tiba si Aldi ini ke toilet dulu kayak gitu tapi Mm-mm. nggak tahu ya kamu ngapain Mm-mm. toilet terus dengan tiba-tibanya dia kayak apa kayak meluk kayak gitu kan Mm-mm. ya kayak Mm-mm. meluk terus kayak macam kayak gitu. Mm-mm. Nah terus dia kayak nyuruh aku kayak sini gitu kayak apa kayak nonton bareng nih bertiga sama temennya gitu kan Cowok. cowok. Posisinya ini temennya ini Aldi ini aku di sini di kasur itu kan Kak. Mm-mm. Nah terus ya udah nonton film horor dong di situ. Nah Mm-mm. udah nonton film horor apa si Aldi ini kayak langsung kan kita pakai selimut ya kayak gitu Mm-mm. pakai selimut terus dia kayak nyuruh aku buat punya dia kayak gitu. Yang punya teman kamu Aldi. itu, Aldi. Mm-mm. Oh gitu, dia ngomongnya gimana, masa langsung? Kayak dia kan manggil aku kayak Neng gitu kan ya kayak Hmm. Neng tolong dong kayak tolong aku pengen gitu kan kayak tolong di ini apa bantu dikeluarin gitu kan. Dia kayak gitu Kak, soalnya pas selama lagi nonton horor tangannya dia tuh kayak kemana-mana kayak gitu, kayak Mm-mm. megang-megang inilah, megang ke bawah kayak gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Terus akhirnya ya udah aku bantuin juga kayak buat Mm-mm. megang-megang punya dia kayak gitu. Mm-mm. Terus si temennya ini ngeliatin terus Kak, kayak gitu Mm-mm. kan. Dia kan Mm-mm. pakai celana pendek temennya. Mm-mm. Terus ngeliatin terus di sebelah ini kan. Mm-mm. Aldinya kan kayak langsung sini kamu tidur aja gitu kan, Mm-mm. tiduran gitu. Ya udah dia tidur
selimut itu kan ya. Tapi kamu akhirnya ngituin punya dia Iya kayak sampai keluar. eh, Tapi maksudnya kamu mau juga apa terpaksa atau enggak, gimana? aku karena aku emang suka sama dia Kak, kayak gitu. Iya. Terus? Akhirnya ya udah pas dia udah keluar apa itu kan posisinya celana aku udah di apa udah Udah dibuka, diprosotin. iya udah prosotin. Nah dianya ke toilet. Dan tiba-tiba kan si temannya ini kan yang tadinya keluar dulu kayak temennya kan keluar tiba-tiba dateng gitu pas aku lagi mau benerin celana ya Kak, aku kan masih posisinya Dianya masih di toilet. iya dia di toilet Kak, mungkin sengaja kali ya kayak gitu. Lama soalnya toiletnya. Lama Kak kayak gitu kan, tiba-tiba temennya datang terus kayak langsung apa kayak maksa kaki aku langsung kayak disuruh kayak gitu. Padahal kamu nggak mau dan nggak suka. Nggak mau Kak, nggak suka kayak gitu. Terus kamu berontak nggak? Aku berontak Kak sampai kayak aku nangis lah ya kayak sakit banget sampai tangan aku kayak dicekel kayak ibarat kata mungkin kayak gitu. Tapi kamu nggak teriak minta tolong sama si Aldi? Ya dianya nggak denger Kak kayak gitu. Aku udah minta tolong tapi sama temennya kayak gitu kan kayak ini digini terus kayak di ini sampai sakit banget kak tangannya digini terus dia langsung kayak maksa banget terus kayak punya dia kayak gitu. Waduh. Jadi aku di ininya sama dia bukan sama Aldi kayak gitu Kak. Padahal aku kayak sampai nangis kan di situ Kak. Nah dia kan mainnya cepet tuh Kak mungkin dia liatnya gitu. Terus pas udah kayak gitu ya akunya nangis Kak udahannya gitu kan. Nah pas aku udah nangis Kamu dia nggak baru ngadu keluar. sama Udah Kak, orang aku teman ngadu. kamu, keluarga kamu gitu? Aku nggak berani Kak kalau ngomong sama keluarga aku. Iya. Tapi ngadu sama si Aldi? Iya ngadu, tapi dia kayak ya udah sabar katanya gitu. Ya aku nangis lah Kak, nggak mau ya kayak gitu. Kataku gini, maksud kamu apa kayak gitu kan, bawa-bawa teman kamu, tapi temennya kayak ngajak hal-hal begini, terus kayak maksa gitu kan. Emang dikira aku apaan gitu kan Kak. Kalau misalnya nganggap aku misalnya kayak apa kayak gitu, oke lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengan cara kayak gini kayak kasar banget gitu kan. Udah gitu kan kayak shock banget ya gitu. Iya. Kan baru kenal juga Baru kenal juga ke hari itu. kurang ajar loh itu. Makanya kayak gitu. Kamu kalau kayak gitu, ini disclaimer ya, edukasi untuk semuanya. Hal-hal kayak gitu tuh bisa langsung kita laporin. Caranya kamu bikin laporan polisi. Hari itu juga kamu melakukan visum ke rumah sakit. Visum rumah sakit RS Polri boleh atau rumah sakit RSUD yang gede gitu kan. Langsung mau melakukan visum. Nah, itu kamu langsung di visum, dicek, baru di situ kamu bisa bikin laporan dari hasil visum itu. Nah itu dia nanti akan kena dua-dua, si Aldinya juga kena, si temennya juga kena. Tapi kalau mau melakukan laporan itu harus jangan lama-lama dari kejadian, karena hasil visum itu kan makin cepet dari kejadian, terus di visum makin jelas kelihatan. Oke. Tapi kalau misalnya kejadiannya sekarang terus kamu visumnya bulan depan bisa, cuman keakuratannya kurang gitu loh. Jadi itu bisa dan itu ancamannya itu Undang-Undang TPKS itu 12 tahun, belasan tahun loh. Dia itu orang bisa masuk kalau misalnya itu kan kekerasan, tindak pidana kekerasan. Jadi edukasi. Kita sebagai wanita kalau memang merasa dibegitukan, kita berhak untuk mengajukan laporan karena itu udah jelas itunya. Yang penting kamu segera visum kalau kamu mau memperkarakan dia, dan harusnya sih diperkarakan karena kan itu iya ibaratnya dapet tindak pidana kekerasan, dapet juga dapet, jadi triple kill. Ya, gitu, jadi edukasi buat teman-teman gitu. Walaupun ini ceritanya bukan untuk ditiru pada contoh, tapi bisa diambil pelajaran dan bisa bagaimana sih kalau kita dibegitukan harus melakukan tindakan apa gitu. Lanjut dari situ, kamu masih berhubungan lagi sama dia, si Aldi itu? Enggak Kak, aku besokannya aku blokir nomor dia Kak, kayak soalnya kayak sakit hati gitu kan kayak. Iya, tapi kan diblokir aja nggak cukup, harus jera itu, kasih efek jera. Iya sih Kak, cuma kayak pas mau laporan takut nanti kalau misalnya pas di BAP nanti ditanyakan keadaan status aku kayak kenapa bisa kayak gini-gini. Iya, karena gitu. kamu juga masih suami ya. Iya, salah gitu juga. Kan. Takutnya iya serba salah Kak di situ. Iya, makanya ini edukasi lagi nih. Kalau misalnya udah punya suami, ya itu posisi salah. Bagaimanapun alasannya nggak bisa diterima karena kamu masih ada hubungan hukumnya antara suami dan istri tercatat di
catatan sipil negara ini bahwa kamu adalah istri sah gitu kan, dia suami sah. Kalau misalnya suami kamu tahu, berarti dia juga berhak melaporkan kamu. Kamu masuk juga sama dia sama orang itu. Sama, jadi kamu dilema di Dua-duanya situ kayak ya. gitu. Iya. Dilema ya Maya, kamu nggak berbuat apa-apa. Iya, jadi kayak ya udah deh pendem sendiri gitu. Iya. Padahal sebenarnya kayak sampai sekarang kayak gedek kayak gitu kan, kayak ih, aku kalau misalnya ketemu sama dia pengen, kalau misalnya ini kalau bisa di gitu kan, kayak gedek Iya, banget lebih kayak dari gitu. Iya kayak gitu. Cuma kayak ini kan negara hukum ya, kata gituin. ya udah, jadi berlalu begitu saja. Udah Kak, berlalu aja kayak gitu. Oke. Lalu cerita apa lagi yang bisa kamu sampaikan di diare? Jadi aku punya cerita, punya temen ya Kak. Punya temen namanya dia Mika. Dia itu pernah kerja di salah satu klub. Dia sebagai apa profesinya? Penari striptis. Penari Iya, sexy dance dia. Oke, terus Dia cerita pas kamu dia pernah lihat dia striptis? aku pernah lihat dia pas Jessica. Bisa kita undang? Dia Iya. ada tapi di kampung aku Kak. Kok di kampung sih? Dia kan udah nikah Kak sekarang. Oh, gitu. Ya udah nikah jangan deh. Nanti di ini lagi sama suaminya. Enggak apa-apa sih Kak, suami juga kayak gitu, enggak bener. Iya Kak, aku ngedukung temen aku sih Kak soalnya. Oh gitu. Ya Iya. udah, nanti kalau dia mau di podcast info ya. Boleh Kak. Oke, jadi teman kamu penari striptis dan sexy dancer. Apa bedanya penari striptis dan sexy? Kalau yang aku lihat cuma kayak pakai G-string sama kayak gitu ya kayak. Kalau yang striptis dia kan ada tiang itunya terus kayak begitu-begitu. Dan tidak pakai apa-apa. Iya, kayak gitu Kak. Nah, dia termasuk yang mana? Sexy atau striptis juga? Kalau untuk terus dia Kak. Oh dia. Iya, Oke. kalau striptis kayaknya enggak deh. Kamu temenannya kenal dari mana sama dia? Karena waktu itu 2019 Kak dia. 2019 aku kan ngekos di Pademangan. Dia sama cowoknya ngekos pindah ke kosan aku. Oke. Awalnya tuh di situ kenalnya Kak. Kamu ngekos di situ ngapain? Aku emang ngekos di situ Kak. Maksudnya kerja apa di situ pada saat itu? Dulu aku kerja di SPG sih Kak. Oh SPG. Iya, SPG. Nah terus kamu satu kosan sama dia kan? Iya, samping-sampingan kayak gitu. Terus gimana ceritanya? Nah, terus kan awalnya pas dia cerita ya Kak, yang pas di cerita dia yang kerja di klub itu, dia cerita katanya, "Teh, aku ini kerjanya kayak gini," kayak gitu. Open kayak gitu kan dia. Nah, terus kalau misalnya untuk di klub itu dia tamunya itu orang luar negeri semua, kayak orang India, kebanyakannya orang India ya, orang India sama orang Arab gitu. Terus di satu ruangan itu Kamu nggak diajak? aku nggak diajak. Nggak diajak apa nggak mau apa gimana? Aku kalau misalnya itu karena kerja juga Kak, kayak gitu, cuman dia pas pulangnya dia cerita kayak gitu. Terus Katanya dia kan ada sultan lah gitu ya bahasanya itu. Sultan. Ada sultan luar negeri gitu ya Kak. Terus dia kayak ngundang-ngundang itu kan beberapa itu kan di table kan kayak tablenya tuh privat banget ya kayak gitu. Mereka beberapa datang ke situ terus kayak pada nari-nari gitu kan. Nah, temen aku cakep Kak dia orangnya. Masih muda juga, dia umurnya masih muda, badannya bagus juga kayak gitu. Sekarang umur berapa? Berarti dia sekarang umur 24-an Kak dia. Oke, Iya, 24. Terus sekarang suaminya kerja apa? Kalau suaminya pangkas rambut ya kakaknya dia. Oh, maksudnya dia sudah bertobat, tidak Enggak Kak, dia kan boleh ini nggak sih Kak? Dia karena dulu. Oh gitu. Oke, tapi dia ready nggak dipanggil podcast? Gue lebih penasaran sama temennya. Kalau dia sih kayaknya ready deh Kak. Kalau dia lagi di sini bisa aja sih. Nanti ya, info ya. Iya. Oke, terus dia cerita lah ya kan. Iya. Ada tamu sultan dari India sama Arab kayak gitu. Arab. Iya. Oh ya, Raja Minyak lah ya. Nggak tahu juga kayak gitu. Nah, terus si temen aku ini katanya dipangku lah ya kayak gitu, dipangku sama tamu India kayak gitu. Terus kayak gitu, terus kayak itunya dia minta main di tempat itu juga Kak, kayak minta sekarang di situ ya. Iya, kayak gitu, nggak di Rame-rame berarti ya. rame-rame semuanya. Diliatin orang. Iya, kayak gitu-gitu namanya, mereka pada minum, pada makan kayak gitu. Terus ya udah sama temen aku di ini Kak. Dia kan posisinya juga kalau misalnya dancer kan
itu kan kayak gitu ya, kayak cuman tutupin. Transparan. Enggak Kak, jadi pakai G-string, G-stringnya aja, terus ini ditutupin doang kayak gitu. Oh, wah. Iya, jadi nggak pakai, cuman tutupin aja kan kayak gitu. Terus? Ya akhirnya dia kayak diraba-raba juga kayak gitu kan, diraba. Terus katanya si yang orang Indianya ini 2 orang apa 3 orang gitu kan ceritanya. Jadi temen akunya 1 orang, cowoknya 3 orang kayak gitu. Oh, India semua? Apa India Arab? semua kayak gitu. 3 orang? Tiga Itu orang. gimana itu caranya? Ya mungkin dipangku juga kali kayak gitu. Terus main lah kayak gitu kan. Terus dia Main-main. ceritanya seneng atau gimana tuh? Seneng sih dia Kak, karena mungkin dia dapet sawerannya banyak kayak gitu. Oh, Kalau puluhan dia juta. nggak tahu juga Kak kalau masalah saweran kayak gitu. Cuman dia seneng lah ceritanya. Dapat sawerannya banyak katanya gitu. Terus seorang Indianya itu dia tuh berjam-jam apa gimana gitu Kak. Kalau yang di tempat karaoke aku lihat dia itu pertamanya kita karaoke biasa kayak gitu. Nah, kesini dia kan ada tamu, beberapa tamunya ada 7 orang. Tamunya itu kan Cowok semua. cowok semua. Dia sendiri. Dia sama aku ceweknya berdua. Oh, yang kali ini kamu menyaksikan ya? Menyaksikan sendiri Kak kayak gitu. Kamu diajak atau gimana? Diajak Kak sama dia. Diajak. Iya. Jadi kamu ngelayanin juga Kalau aku sih enggak sih Kak, nggak ngelainin, cuman ngelihat. doang. Iya, karena kata temen aku, ini jangan disentuh ya, ini temen aku gitu. Jangan diapa-apain kayak gitu. Cuman aku ya ngelihat aja Kak, ngelihat secara langsung. Oke, Itu gimana aku tuh? bener-bener ngelihat 7 orang. 7 orang lagi ituin punya dia kayak gitu Kak. Gimana? Coba kan aku nggak ngerti gimana. Maksudnya Jadi, pandang yang ini ngapain? Ini kan dari 7 itu kan ya pasti ada kegiatannya masing-masing tuh. pertamanya yang cowok ini yang bawa ya Kak. Yang cowok ini yang pertama dia bawa temen aku dulu nih. Nah, terus temen aku kayak di pangku gitu, tapi dianya kayak buka, dua-duanya dibuka kayak gitu. Nah, kalau aku sih kayak Yang 6? yang enamnya belum datang Kak. Oh, belum dah. Oh, masih Iya, masih. awalnya belum datang. Nah, terus belum datang dia main kayak gitu. Awalnya kayak raba-raba kayak gitu kan. Terus raba, terus sama temen aku punya Anunya. iya anunya dia terus kayak di gitu kan. Terus udah gitu ya cowoknya kayak menikmati ya Kak kayak gitu. Nah, terus pas udah kayak gitunya dia langsung kayak begituan Gituan maksudnya. kayak gitu Kak. Terus Di kayak depan aku banget kayak gitu kan, mereka kamu pada posisi duduk. aku duduk Kak Dia kayak gitu. dia di mana? Depan kamu banget apa? Samping, awalnya di samping. Ini aku di sini, dia di sini Kak kayak gitu. Tuh kayak kedengeran banget suara itunya Kak. Aku masih inget ya kayak gitu. Suaranya dia kayak lagi begitu. Gimana tuh suaranya? Kayak Ya kayak gitu kan. Kayak suara punya dia sama punya dia kayak kenceng banget kayak gitu Kak gitu kan. Kayak akunya itu suara apa gitu kan, kayak soalnya kan gelap juga ya namanya tempat karaoke. oh, kayak gitu. gelap. Kamu nggak ngeliat jelas berarti. Nggak lihat jelas, cuma kayak kenceng banget kayak gitu sampai kursinya kayak Goyang. tek kayak gitu. Iya kayak gitu Kak. Terus pas mungkin mereka udah beres main kayak gitu, si cowoknya manggil temen-temennya yang 6 orang ini kan masuk ke room. Masuk di room, terus mereka kayak temen akunya kayak disuruh kesini gitu kan, kayak kayak gitu Kak. Oh, dia Kayak si gitu. teman kamunya ngapain tuh? Dia sambil minum terus dia ada 2 cowok, ada yang ya, terus yang satunya lagi kayak apa di apa itu ya Kak. Terus ada yang punya dia yang bawahnya kayak gitu ya, Nah, kayak si yang bergilir. pertamanya main sama dia ikutan juga? Enggak, dia Ngeliatin? keluar Oh, Kak. keluar. Dia Berarti dia main keluar. sama 6. Iya, dia main berenam kayak gitu. Main berenam terus ya pertamanya yang bertiga nih Kak, cowok yang bertiga ini ya. Yang bertiga ini mereka main. Di posisinya temen aku tuh duduk, di cowok ini cowoknya, terus dia duduk di sini. Kakinya di itu. Kayak yang satunya lagi kayak megang punya dia, terus kayak temen akunya cowok yang ini Yang lain. iya, terus yang Baru bertiga tuh. bertiga. Yang bertiga ngapain lagi? Yang tiganya lagi kayak mereka lagi kayak gitu Kak, kayak gitu. Yang tiga itu mereka kayak gitu. Mungkin
juga kan lihat dia kan. Oh, jadi bertiganya tuh berlomba-lomba gitu. Iya kak kayak gitu, Ngocok kayak orang diri. diri kayak gitu ya. Aku kayak cuman pelangap-pelongo kan di situ, kayak Mm-mm. nggak ngerti apa-apa kan kayak gitu, ngeliatin doang kayak gitu. Terus pas udah gitu temen akunya kayak kayak digendong gitu sih kak, sama Digendong yang 2 orang. yang bukan yang bertiga tadi. Iya Yang beda lagi. beda Yang lagi. habis Ya digendong digendong terus. depan apa kayak karaoke-nya gitu ya, kayak Mhm. digendong terus dia kayak dia depan belakang deh kak kayak gitu. Depan belakang sambil digendong. Iya sama digendong kayak Berarti gitu. Kayak nah yang iseng lainnya. gitu kak. Yang lainnya mereka ya ngeliatin sambil sama juga kayak gitu juga kak, Oh. sambil kayak gitu. Nah terus itu yang pertanyaannya, kamu di situ ngapain? Aku duduk kak. Perasaan kamu gimana Ya gitu aku loh? kayak nggak enak juga kak perasaannya, kayak apa Gak enak apa pengen apa gimana? kayak ada rasa pengen, ada cuma kayak aku nggak mau juga kak kayak gitu Kak. Pengen tapi nggak mau ya. Iya aku kan masih kayak di situ kampus. Oh pada saat itu. Iya aku masih belum. Oh. Nggak mungkin dong kak kayak gitu. Terus kayak mau keluar nggak enak. Enaknya temen aku kan lagi parah gitu ya kan, takutnya dia papain kayak amit-amit misalnya nanti gimana Amit-amit, iya. kayak gitu. Makanya aku ya udah tahan diri aja kak di situ kayak Tapi gitu. tapi si cowok itu nggak melirik kamu, nggak ngajak kamu, nggak main Alhamdulillah mata. sih enggak sih kak. Enggak ya? Iya alhamdulillah enggak sih. Kayak gitu, cuman temen aku doang yang sampai dia tuh Pas bener-bener abis nggak digendong lanjut. lanjut, dia sampai kayak gitu kan. Terus yang cowoknya di bawah lagi kan kayak gitu, tapi posisinya di kursi kayak gitu, kursi yang panjangnya itu. Kerja keras banget teman kamu ya. Ya karena mungkin udah kebiasaan kerja kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kerja bener dia nggak mau, karena maunya nyari duit yang instan Udah dengan tahu cara ya, begitu. udah tahu cara dapat duit Iya gede kayak gitu. gitu Ya. Kak. Terus abis Dia kan misalnya nah itu bentar, yang cowok-cowok itu pada mana itu? mereka ngantri kak, kayak ngantri bener kak kayak gitu, namanya orang kan aneh-aneh ya kayak. Mana? Maksudnya ngantri di mana? Ada yang di ini di dia gitu kan, aku lihat itu ada yang dia kalau di muka enggak kak, cuman di sama di dalam, kayaknya di dalam karena mereka pakai Di dalam? kondom. Iya pakai kondom pengaman. juga. Iya pengaman. Nah terus itu berarti mereka keluar semua tuh ya? Keluar semua Berapa kak. jam itu durasi? Itu yang harusnya 2 jam, aku di situ nunggu 4 jam kak. Nunggu dia kayak begituan doang 4 jam kayak gitu. Yang diantara ke-7 itu kan 1 sama 6 itu tadi, yang paling kamu lihat yang mana itu? Yang berdua itu kak, yang udah gitu kayak mereka tuh kayak punya fantasi sendiri aja sih kak kayak gitu. Kayak temen akunya kayak gitu kak. Terus kayak pas kayak gitu kayak apa ya, kayak liar ya. Terus dia kayak liar banget gitu kak dianya kayak gitu kan. Kayak ya udah temen akunya nikmatin banget lah kak, sampai dia mungkin lemes kali ya, udah lemes kayak gitu. Itu dia dapat berapa itu semalam itu sama 7 orang itu? Nggak tahu kak, aku nggak pernah nanya-nanya ke dia sih kalau masalah dia dapat berapanya kayak Tapi gitu. kamu suka dikasih sama dia, kasih duit, ngantri? Iya dikasih duit tapi aku nggak nerima kak, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Ya aku Nggak mau, mau kayak gitu. nggak mau dapat duit dari situ lah gitu. Kayak Walaupun cuma-cuma dia ngasih buat kamu gitu. iya paling yang cowok ini nih ya, yang cowok yang pas pertama itu paling dia ngasih kayak ini buat kamu aja ya, buat jajan kayak gitu. Kasih ke kamu. Iya kayak gitu kak, kayak misalnya ngasih 200.000 kayak gitu apa berapa kayak gitu. Ya aku nganter dia kayak gitu kan. Karena sampai udah beberapa kali aku sering nganter dia dengan cowok yang beda-beda juga sih kak kayak gitu. Tapi yang cowok pertama ini sama kayak gitu, main-main juga. Terus pernah juga dia main di kosan kayak gitu kak, pinjem kosan kamu? Iya pinjem kosan aku kak kayak gitu. Posisinya aku lagi keluar nggak ada, dan pinjamnya itu bukan dia tapi cowoknya. Ya kan dia kan mereka hidup bersama ya kak. Kayak cowoknya pinjam kosan aku, terus Kamu tidur di mana? Oh cowoknya pinjam kosan. posisinya itu siang hari kak, bukan malam. Oh maksudnya sementara doang, bukan Sementara untuk doang. tinggal. Iya. Oh kalau lagi mau begituan. Dia si cowoknya ini nggak bilang kak, nggak bilang mau pinjem ya, enggak. Tiba-tiba dia kayak nggak sopan ya, kayak masuk aja ke kosan aku. Emang kuncinya?
aku titip sama ceweknya dia kayak gitu. Sama dia diambil gitu kan, karena dia bawa selingkuhannya ke situ, Selingkuhannya. si cowoknya itu. Oh, tapi dia teman kamu Enggak, karena mereka itu sama-sama punya selingkuhan masing-masing kayak gitu kan, walaupun mereka hidup bersama kayak gitu. Oh gitu. Jadi boleh Iya, boleh ke yang lain gitu. iya kak, sama yang lain, tapi kadang main sama mereka juga katanya kayak gitu. Aduh. Pernah juga temen aku kayak ngeliatin cowoknya main, dia tidur bertiga nih kak, si cowoknya sama ceweknya, Mm-mm. sama selingkuhannya ya. Mm-mm. Temen aku di sampingnya dia, dia si cowoknya itu tengah-tengah kayak, enggak juga sih kan, Tidur doang. tidur bertiga doang, tapi dia main sama si selingkuhannya. Si ceweknya diem aja. Diem kayak gitu kak, diem aja dia, padahal katanya dia nangis juga sih, katanya nggak kuat juga ngelihatnya kayak gitu. Ya ampun. Dia bener-bener kayak parah banget, kayak kalau misalnya mau begituan kenapa harus depan temen aku kayak gitu kan. Mm-mm. Udah gitu posisinya si ceweknya ya dua-duanya kayak gitu, Tapi bener-bener yang itu vulgar nggak banget. dipakai. Yang Yang mana teman kak? kamu itu. Dia nggak sama sekali. Tapi Temen aku nggak, cuman dia kalau tidur tuh cuma pakai G-string doang, hmm, G-string sama band aja. Kalau dia udah kebiasaan kayak gitu kalau tidur, jadi kayak dianggurin gitu sama cowoknya. Jadi dia mainnya sama selingkuhannya itu kan, dia main kayak parah banget mainnya kayak gitu kan, sampai kayak ke kosan aja kedengeran kayak gitu. berarti itu kosan bebas banget ya. Bebas banget kak, karena yang punya itu ibu ibu Cina sih. Iya, tapi kamu betah di lingkungan kayak gitu ya? Sebelumnya aku betah kak, karena nggak ada mereka kayak gitu. Pas ada Iya, mereka. pas udah mereka kayak tercemar lingkungannya kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau aku ya udah masing-masing aja sih kayak gitu kan, karena kita Mm-mm. punya masalah sendiri-sendiri gitu. Mm-mm. Yang penting ya jangan ganggu kayak gitu, jangan ngerugin aku gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya mereka mau hal gimana gimana ya, ya udah terserah kayak gitu Mm-mm. kan. Tapi maksudnya kamu betah ya tinggal di daerah situ ya? Di Pademangan tuh betah kak sebenarnya. Karena Walaupun banyak cewek-cewek kayak gitu ya, mm-mm. karena aku kayak masing-masing aja sih kak, kayak nggak terlalu Apa ngurusin yang hidup bikin orang betah? di lingkungan situ ya kak. Mm-mm. Pertama lingkungannya nyaman, terus orang-orangnya baik, terus kayak masing-masing kayak gitu kak, kayak ya udah nggak terlalu ikut Gak campur lu kayak gitu. gue gitu. Iya, terus kayak ngomongnya mereka nggak kenceng-kenceng kak kayak gitu. Kayak kalau di lingkungan aku yang sekarang, kalau ngomong tuh kayak kenceng Di mana banget. lingkungan kamu yang sekarang? Di kebun sayur, Kebun sayur tuh di di belakang pasar pagi. deket. Oh, kebun sayur di belakang pasar pagi. Iya, pasar Tadinya di pagi Mangga 2. Pademangan. Tadinya Pademangan kak. Mm. Kalau di daerah Pademangan tuh aku bener-bener nyaman banget. Itu sampai 2 tahun aku di situ. Kenapa kamu pindah? Karena nikah sama suami. Oh, Jadi dia maunya itu lingkungannya sama yang orang-orang Jawa semua gitu. oh, Kalau misalnya nggak ada lingkungan orang Jawa, dia nggak mau. oh, itu makanya kebun sayur tuh lingkungan situ. Lingkungan orang Jawa semua kak di Di situ. belakang banget pasar pagi. Iya, Oh, gitu. di Terus situ kamu sekarang kegiatan kamu apa? kerja aku kak. Di Di kasir, tungguan enggak sih kak, aku di ini apa kayak di kantor. cake enggak, brandnya Jepang Emang ada? ada Takaki, tapi aku Oh, ya jadi kamu jaga stand, apa jaga? enggak kak, Oh, dalamnya kayak gitu. oke. Jadi punya anak udah punya. Udah kak, udah punya. Nah, berarti suami sekarang masih pulang? Ya jarang sih kak, Jarang. dia pulangnya itu semaunya dia aja kayak gitu. Iya, aku nggak bohong ya. Tapi kamu nyaman ya? Maksudnya jalanin gitu ya, nerima. Iya, aku udah sekarang udah kayak masing-masing sih kak, kayak misalnya dia mau pulang syukur enggak ya udah gitu aja. Hmm. Karena aku udah ngomong sama keluarga aku juga ya, kayak misalnya aku pengen pisah kayak gitu, tapi dianya nggak mau kayak gitu. Terus kayak keluargaku ya nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan itu urusan aku sama dia kayak Iya gitu. benar. Ya udah, semoga apa yang kamu harapkan bisa lebih baik, karena harusnya kan perubahan itu datang dari dua-dua. Iya, Kamunya juga berubah, dia juga berubah. Kalau dari dia doang juga percuma, dari kamu doang juga percuma. Tapi suatu saat perlu deh itu dibicarakan. udah kak, aku udah ngomong baik-baik juga ke dia kayak gitu, tapi dianya kayak ya semaunya aja kayak gitu. Kayak dibilang kayak anak bujang ya, kayak anak bujang banget kayak gitu. Kayak nongkrong nongkrong nggak tahu waktu kayak gitu. Berarti kan pulang-pulang dong? Masih pulang? Enggak kak, dia tinggal di rumah omnya.
Baju semua dia bawa ke Daerah rumah om. mana? Di Kalimati kak. Lah kan berarti deket, berarti maksudnya dia udah nggak jauh-jauh lagi kan ABK-nya. Enggak, dia sekarang kerja di omnya kak kayak gitu. Berarti kan kalian kan deket banget itu dari Kalimati ke, Iya ke kok pasar pagi. berarti sebenarnya jadi statusnya gimana itu? Iya pokoknya kayak gitu nggak jelas kak, makanya kataku ngomong ini kayak gimana ya gitu. Coba kamu ngomong kalau misalnya dia nonton. Apa yang kamu pengen sih sebenarnya? Ya aku pengennya dia berubah gitu ya kak. Coba deh kayak lebih perhatian sama keluarga kayak gitu, jangan terlalu egois kayak gitu kan, karena ya aku kan kita sama-sama kerja nih gitu. Aku liatnya ada anak ya, kalau misalnya nggak ada anak udah dari kemarin-kemarin udah aku tinggalin lah gitu. Anak udah umur? 3 tahunan kak. Ya ampun, masih kecil, Masih belum kecil sekolah lagi. iya. Sekarang sama siapa di Kemarin di kampung sama mama, sekarang? lagi di sini baru diambil sama aku ke sini. Akhirnya seterusnya sama kamu? Enggak, nanti ke kampung lagi dia kak. Oh, lagi cuman sementara doang. Sementara doang kayak gitu. Karena Kerja soalnya. iya, karena rencananya aku nggak tahu tahun ini nggak tahu tahun depan tuh mau ke Taiwan sih kak kerja. Oh, Iya. menjadi? Jadi apa ya kak, kayak TKW gitu sih. Tapi jalurnya resmi. Resmi kak jalurnya. Hmm, Temen aku yang nawarin. tahun ini tuh berarti bulan apa? Habis kontrak kali ini. Habis kontrak. Oh, berarti abis ini nggak diperpanjang, kamu berangkat. Iya, tapi izinnya itu sama orang tua tuh susah banget kayak gitu kayak gak ngasih izin kayak gitu. Kalau misalnya jauh-jauh banget, jangan deh katanya gitu. Iya, tapi kan orang tua itu ya perlu didengar juga ya. Tapi yang penting gini loh, jalur jalur resmi, situsnya kamu benar-benar cek ke pemerintah ya kan, karena banyak orang yang mengiming-imingi kerja di Thailand, di Taiwan, Iya. di Jerman, ternyata dia di sana dijadikan budak, Oke kak, selalu kayak gitu. yang di Kamboja itu. Iya kak. Jadi aku kan mempodcastkan korban-korban. Oh iya, iya. Aku kan jadi awalnya mereka itu hanya karena ingin iming-iming gaji lebih gede, Iya. lebih di atas UMR jauh daripada di Indonesia. Iya kak, 12 ya kak ya. Iya, tapi dia bukan di Vietnam gitu, enggak. Jadi dia tersebar, apa namanya, lamarannya tuh yang ada ke Jerman, bahkan ada yang ala-ala sekolah dapat beasiswa di Jerman. Oke kak, iya. Nah, terus ada juga yang sekolahnya nanti kerja di Thailand, kerja di Taiwan. Pokoknya lowongannya itu berbagai macam jenis. Jadi nggak cuma satu, tapi intinya ke sana semua. Iya. Ke apa sih namanya? Kamboja. Dibawa ke Kamboja itu judi online, akhirnya disekap, nggak dikasih makan. Terus kita harus jadi admin judi online. Nanti kalau misalnya kita berhenti bekerja dan nggak boleh ngubungin keluarga, nggak boleh pegang HP, akhirnya kita kalau misalnya nggak mau kerja, sampai kalian tuh harus membebaskan diri dengan cara kabur. Tapi gimana cara kaburnya, kan dijaga. Iya. Nah, bahkan ada yang, ini aku udah podcastin loh, bener. Iya. Dia itu sampai pulang ke Indonesia itu nggak ada. Yang dia ambil semua itu. Iya, diambil itu, dan itu ada orang Bekasi kalau nggak salah. Iya, jadi sampai karena di awalnya sampai orang tuanya nggak tahu dia mau kerja keluar, dipikirnya kerja biasa ke misalnya Jakarta atau di mana. Tapi karena dia nggak bilang, tiba-tiba dia ke sono, akhirnya dipulangkan sama pemerintah kita kan. Iya. Tapi dengan pas dia udah sadar dalam keadaan dia siuman, tuh itu yang disayangkan ya. Maksudnya jangan sampai kamu dapet kerjaan yang menurut kamu itu official, ternyata itu zong. Dari mana kamu tahu kerjaan itu bener? Emang kamu kenal sama ownernya? Kan nggak tahu gitu. Tapi ya makanya mungkin ada relate juga apa kata orang tua, ya kan, namanya orang tua kan mungkin punya feeling ya. Iya. Kita juga kadang-kadang di luar nalar, kenapa sih orang tua ngomong gini, kenapa sih ngomong gini, tapi kan Iya, pasti suka ada marah, maksud. nggak Iya, boleh gitu. mungkin ada maksud yang dia pun mungkin punya feeling tapi nggak bisa dijelaskan kenapa. Mungkin aku bukan nakut-nakutin, tapi kalaupun kamu mau cari kerja lebih baik nggak apa-apa, tapi benar-benar verifikasi lagi kerjaannya itu apakah bener-bener itu apa, cuman kan sekarang website bisa dibikin, say.
Oke. Seolah-olah itu official. Resmi gitu. Iya, seolah resmi, bikin aja. Bikin logonya, dibikin foto-fotonya di luar negeri, dibikin videonya, dibikin website, dibikin semuanya, dimanipulasi semuanya sehingga kamu percaya, berangkatlah kamu, amit-amit jangan sampai pulang tinggal nama gitu Iya. loh. Artinya kalau aku ya, seberat apapun permasalahan hidup ya, kalau kamu bisa jalan di sini monggo, tapi kalau kamu mau keluar jalurnya jangan sampai kamu dibohongin, kena zong gitu. Bahkan itu yang orang Bekasi itu yang waktu itu kita podcastin, dia taunya dari temennya, dari tetangganya juga dibodohin lagi sama jadi dari orang ke orang ke orang ke orang ke orang, akhirnya Oh gitu. dengan polosnya kan, hanya berharap iming-iming gaji besar. Iya. Tuh kamu di situ gajinya berapa? Kalau temen aku dia kan emang udah berangkat ya Kak, kemarin. Harusnya dia tuh 2 tahun. Cuman nggak tahu dia ada masalah apa di sana. Akhirnya dia di blacklist, nggak boleh ke Taiwan lagi. Tapi dia udah balik ke Indonesia. Udah balik ke Indonesia. Itu teman sekolah aku Kak, teman SMK. Berarti mungkin itu ilegal kali, kenapa di blacklist? Dia ngomongnya itu resmi Kak, di Bekasi. Tapi kantornya. kenapa di blacklist? Dianya mungkin karena perjanjian PKWT-nya kali ya Kak. Jadi dia kayak melanggar, belum waktunya pulang, dia udah pulang. Nah berarti kan pertanyaannya kenapa dia mau pulang kalau kata di sana enak? Orang tuanya Kak, mamanya sakit-sakitan. Akhirnya dia pulang. Karena aku nanya kemarin gajinya berapa, sekitar 12 juta, nanti dia dipotong agensinya itu sekitar 6 juta? 6 juta. Berarti kamu dapatnya 6 juta doang? Iya. Ya ampun, kalau Gede cuma banget, nyari Kak, 6 kayak juta doang kan maksudnya masih bisa lah dicari di Indonesia. Iya. Itu selama 6 bulan apa berapa bulan dia ngomong kayak gitu Kak, 6 juta itu. Iya berarti kan maksudnya nggak beda jauh lah dari UMR. Iya, dari Indonesia. Kenapa harus capek-capek jauh-jauh ke Kesana. sana? Misalnya di sana 80 juta gitu kan. Baru dia berangkat tapi bener-bener cross check juga gitu. Iya kayak gitu. Maksud aku ya kalau selisihnya beda-beda tipis ya kamu pikirin lagi, karena kan anak kamu juga kan di sini. Iya. Gitu. Pokoknya yang terbaik deh buat kamu ya. Artinya satu, jangan, tadi udah banyak ya edukasi yang kita buat ya. Artinya semua kisah-kisah kamu itu tidak perlu dicontoh, tidak perlu ditiru, tapi kita ambil pelajaran Iya, dari pokoknya. cara mencari kerja, ya kan? Jangan tergoda dengan iming-iming gaji besar. Kadang-kadang itulah yang buat kita buta. Ternyata nggak mungkin sih. Maksudnya orang nggak mungkin kerjanya enak, gajinya besar, itu hanya ani-ani yang bisa kayak gitu. Tapi kalau kerja yang benar itu pasti kalau mau gajinya besar ya pasti effortnya juga gede. Iya. Pokoknya yang kalau yang dia mau kerja enak, kerja santai ya cuman ani-ani menurut ani-ani. Tapi kan balik lagi ada resiko, resiko HIV, resikonya dosa, belum lagi dikucilkan oleh masyarakat sekitar kalau dia ketahuan jadi ani-ani, banyak hal gitu loh. Ya kan hidup itu pilihan, tapi alangkah lebih baiknya kamu kan smart, pinter. Kamu orang pinter, buktinya kamu nggak tergoda kan sama yang India itu kan. Aku nggak ikut Kak. Ya kan, yang nggak maksudnya ngeliatin doang. Iya. Berarti kan kamu juga harus bijak untuk menentukan nanti masa depan buat anak kamu tuh. Iya Kak. Artinya anak juga bukan butuh uang doang, tapi butuh kamunya juga. Ya kalau kamu jauh gimana? Ntar tiba-tiba anak sakit kan mau pulang susah. Iya. Bener kan? Iya. Ya udah gitu aja ya dari aku ya. Iya Kak. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari kisahnya kamu. Terima kasih sudah hadir di Diare. Iya, makasih.